Lahir di desa Tomuan, Dolok, Sumatera Utara. Bane Raja Manalu, pemuda dengan semangat dan ambisi tinggi. Memulai perantauan saat masih kuliah, Bang Bane dengan ambisi besar dan modal secukupnya bisa sukses menapakkan kaki di perantauan. Mengawali karir sebagai seorang jurnalis, membuka perjalanannya membangun relasi hingga bisa menjadi sosok yang memberikan motivasi bagi orang-orang di sekitarnya. Ini dia Bang Bane dalam Sapa Caleg, Kompas TV. 2024, tahun yang ditunggu-tunggu. Event politik terbesar di Indonesia akan dilaksanakan. Pastinya kita sebagai masyarakat ingin mengenal siapa saja sih calon-calon yang akan mengarahkan jalannya negara kita. Sapa Caleg berusaha mengenalkan calon-calon yang akan kita pilih nanti. Dan sekarang sudah hadir bersama saya di sini ada Bang Bane Raja Manalu. Halo Bang. Halo Afi. Gimana kabarnya hari ini? Mantap. Bagak kalau katanya. Bagak, tapi bagaknya nggak kayak orang Medan ini. Kurang semangat kayaknya. Bagak gitu dong. Harus gitu ya. Bagak. Nah ini udah ketahuan lah ya dari tadi ini udah bagak-bagak. Ya. Sudah jelas tadi juga disebutkan di VT. Bang Bane ini asal dari Tomuan Dolik, Sumatera Utara. Tomuan Dolok, Sumatera Utara. Oh, ya. Nah bagaimana sih ceritanya kok bisa dari Sumatera Utara terus sampai sukses di Jakarta? Pasti long story ya Bang ya? Pasti panjang banget. Tapi yang pasti siapapun orang dari Sumatera Utara yang datang dari kampung atau dari belahan manapun di luar Pulau Jawa, biasanya yang namanya berangkat dari kampung itu pasti datang dengan cerita serba kekurangan. Jadi cerita klasik lah menurut saya. Dan rata-rata orang-orang sukses di Jakarta ini pun, terutama yang orang-orang Batak, itu kalau mengenang ke belakang, melihat ke belakang, ini rata-rata berangkat dari kesulitan. Tapi biasanya orang-orang Batak itu merantau dengan segala keterbatasan, memang dengan satu tujuan untuk mengubah hidup. Dan itu yang saya lakukan, namun mengubah hidup dengan cara apa? Saya memilih untuk bersekolah, kuliah gitu ya. Makanya saya berangkat datang ke Jakarta untuk kali pertama dulu. Jadi kali pertama datang ke Jakarta itu langsung untuk kuliah. Sebelumnya saya tidak mengenal Jakarta dan tidak punya saudara siapapun di Jakarta. Wow, benar-benar sendirian. Sendiri. Jadi orang Jakarta, orang Batak biasanya itu kan punya saudara di Jakarta. Kalau saya sama sekali blas nggak punya, mau katanya tulang, namboru segala macam, bapak udah bapak tua itu nggak ada. Jadi nggak punya saudara sama sekali. Ya saudara yang ketemu di Jakarta itulah saudara saya yang ada di Jakarta. Dan dalam perjalanannya ya banyak bertemu dengan orang-orang baik juga. Gitu. Boleh diceritain nggak sih Bang, kenangan-kenangan semasa kuliah dulu? Katanya Abang ini sempat berkuliah di Universitas Indonesia ya Bang? Ya dulu kuliah sana, S1, S2 saya di Universitas Indonesia. Dan memang yang saya tekankan dari dulu, dari kecil, karena saya hidup di kampung, lahir di kampung, saya berpikir bahwa saya nggak mau hidup miskin. Nah, untuk tidak hidup miskin, jalannya apa? Ya sekolah. Berarti sejak muda Bang Bane itu udah punya tekad yang sangat kuat untuk supaya bisa sukses begitu ya Bang ya. Ini kan tadi Bang Bane sempat bilang di Jakarta benar-benar sebatang kara, tidak ada saudara gitu ya Bang. Pasti rasanya tuh seperti apa Bang? Pasti ada kesulitan-kesulitan yang Bang Bane alami pada saat itu. Pasti. Siapa yang bantu tuh Bang kalau lagi kesulitan gitu Bang? Pasti. Kalau soal kesulitan itu udah bagian dari cerita yang melekat lah. Dan datang ke Jakarta tidak ada saudara, tapi abang saya dulu kuliah di sini, punya teman-teman yang tinggal di Jakarta, lalu dia titipkan ke teman-temannya, itulah yang menjadi saudara saya. Dan dalam perjalanannya itu ada yang namanya Prisma Perangin-Angin, dialah yang yang kasih jalan, yang kasih tempat tinggal, bahkan dia dalam catatan sejarah hidup saya pasti masukkan dia lah sebagai orang yang punya jasa. Namanya Prisma Perangin-Angin yang kami panggil Chip. Bang Chip Bang ya? Chip, karena dia chip engineer di sebuah perusahaan di Jakarta Utara. Dan memang saya selalu yakini bahwa ketika kita punya niat baik, akan bertemu dengan orang-orang baik, dan biasanya alam semesta juga pasti mendukung. Oke, ini ada surprise sedikit buat Abang nih hari ini. Boleh datang masuk surprise-nya?
Nah, lapar kan Bang? Dari tadi saya ajak ngobrol mulu. Silahkan nih Bang. Wah, ada apa itu? Ada nasi goreng dengan kerupuk yang warna-warni. Tapi saya penasaran nih Bang, kenapa kok tiba-tiba ini surprise-nya mie gomak? Emang ada cerita apa nih di balik mie gomak? Enggak, kalau ini nasi goreng. Makanan paling favorit waktu kuliah apa? Nasi goreng kan? Betul. Nasi goreng. Cuma saya orang Batak yang sampai sekarang nggak bisa menikmati kerupuk. Oh, kenapa tuh Bang? Dari dulu saya nggak suka kerupuk. Dari dulu memang tidak suka kerupuk? Dari dulu nggak suka kerupuk, jadi setiap saya dulu mie tek-tek lewat dari depan kos-kosan gitu ya, yang jual mie goreng dan mie tek-tek gitu, pesan nasi goreng, harus nasi nih kan, nasi biar aman perutnya gitu. Nah kan ada dikasih bungkusan itu tuh kerupuk. Ya? Karena saya nggak suka kerupuk, jadi setiap beli nasi goreng tuh bungkusan kerupuk saya lemparkan ke pojokan meja, tus, gitu. Nah, lempar, tus gitu. Saya nggak mau makan, tapi nggak saya buang ke tempat sampah. Ternyata itu ya Numpuk termasuk tuh. dalam bagian dari untuk safety ini. Oh gitu, ternyata. Jadi pas giliran sama sekali nggak punya duit, kerupuk yang tak bisa dinikmati pun jadi rasanya nikmat. Oh, Akhirnya itu diambil. adalah makanan emergensi ya, ternyata. Jadi pengaman nih, jaring pengaman ketika lapar. Oke, saya pikir tadi, abang nggak suka kerupuk, kenapa dikasih kerupuk nih? Salah kali ini timnya ternyata. Ini pasti, Justru cemilan favorit nih ya. Produsernya udah lihat di medsos saya berarti. Iya udah ngintip sedikit. Udah ngintip. Nah kalau mie gomak, ini makanan dari kecil. Dan ini yang dulu selalu saya nikmati setiap pagi. Kalau pergi ke pasar, dampingi mama saya, jualan ini sayur. Ya kalau hasil jualannya oke, dapat rewardnya mie gomak. Oh gitu. Ini boleh dimakan loh Bang. Harusnya ada kuahnya nih Saya juga kalau mie gomak. penasaran nih, ini menurut Bang Bane enak atau enggak nih mie gomaknya nih, sesuai standarnya nih? Gimana Bang? Nggak ada andalimannya. Oh betul, andaliman Bang. Biasanya harus ada andalimannya biar enak. Oke. Tapi- Berarti kurang ya Bang ya? Tapi ya tetap nikmat lah karena mie Tetap gomak. nikmat. Setidaknya ini bisa mengobati rasa kangennya dengan momen-momen Ya. pada saat itu ya Bang ya. Tapi yang kayak tadi saya bilang, enak untuk dikenang, tak enak untuk diulang. Iya betul, itu sama seperti perjalanan mantan Bang, begitu Bang Oh, gitu konsepnya. ya? Iya. Berapa mantanmu? Gak usah dibahas karena kita setelah ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Abang, tentunya dengan pembahasan yang lebih seru lagi, tapi setelah segmen berikut ini. Masih bersama Bang Bane di sini. Bang, tadi kita udah melihat sedikit tuh Bang. Itu apa tuh? Bane. Bener nggak sih Bang nadanya? Bane. Oh gitu. Kok enak banget tuh. Bane bergerak gitu. Itu lagu. Bane bergerak. Iya, lagu yang diciptakan oleh ada Local Hero. Ya, Local Hero ada anak band di Siantar. Pangsguaran namanya, Guido Hutagalung. Guido ini dulu finalis Indonesian Idol. Finalis Indonesian Idol. Dia ketemu dengan saya tahun 2021 akhir. Kita berbincang dengan anak-anak kreatif Siantar. Lalu dalam beberapa kesempatan kemudian dia ikut saya bergerak keliling-keliling Sumatera Utara. Kemudian dia lihat bagaimana saya berinteraksi dengan warga, lalu percakapan apa yang saya bangun. Kemudian dia menuliskan sebuah lagu dari interaksi itu, lahirlah lagu Bagak. Nah saya jadi penasaran nih, jinglenya seperti apa nih yang sudah dibuat oleh Bang Guido. Kita lihat dulu ya Bang ya. Ya. Berawal dari sebuah gagasan, bergerak berdampak, memajukan pendidikan, raih cita-cita dan perjuangkan hak dan kepentingan kita semua. Bane bergerak, bane
Tapi dari jingle tadi, apa sih sebenarnya maksud yang ingin disampaikan gitu Bang? Sebenarnya yang lebih kena itu pesannya itu kalau dimasuk ke ref-nya ya. Ada di satu, jangan berhenti untuk bermimpi, raih harapan, lewati keterbatasan, belajar berusaha berbagi. Itu ada. Baru ada lagi ya, itu poin yang mau kita sampaikan. Dan dari perjalanan yang saya lakukan itu, saya bicara soal seperti yang saya katakan di awal tadi, saya meyakini bahwa semua keluarga di Indonesia ini bisa keluar dari kemiskinan. Lewat cara apa? Ya pendidikan. Ya harus bersekolah dan terdidik gitu ya. Itulah cara yang paling efektif untuk keluar dari kemiskinan. Oke, berarti pendidikan itu penting banget buat Sangat. Bang Bane. Apakah itu juga yang akhirnya melatar belakangi Abang nih untuk akhirnya memberikan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan? Ya, saya bilang ke orang-orang tua di banyak tempat yang saya temui. Ya seminim-minimnya anak itu harus lulus SMA, seminim-minimnya. Kenapa seminim-minimnya? Karena Indonesia ini masih membutuhkan yang namanya ijazah. Kenapa? Ya kalau mau daftar, mau jadi kepala desa pun harus lulus SMA. Jadi tujuannya itu sebenarnya Abang memberikan beasiswa ini untuk memecahkan permasalahan kemiskinan tadi. Dan juga apakah ini tujuannya untuk memajukan daerah Abang tersebut Bang? Pasti. Jadi saya kan sebelum masuk dalam dunia politik ini, saya dan istri saya merintis usaha pakaian gitu. Dari 2013 saya sudah melakukan pekerjaan ini. Jadi kemudian kita buat ada satu campaign yang kita buat dalam proses jualannya itu. Setiap produk yang kami jual 10%-nya itu untuk dunia pendidikan. Tapi saya lihat ketika misalnya kami lakukan itu dari usaha yang kami punya terbatas. Jadi saya kemudian berpikir, oh gimana caranya ya? Akhirnya saya bilang, wah ini ya dari negara itu banyak programnya. Salah satunya program Indonesia Pintar yang dipunya negara. Nah itu kan bisa dikasih ke orang-orang yang membutuhkan. Dan itu juga tujuan berpolitik sebenarnya. Itulah kemudian saya, oh ini masuk politik. Kemudian kenapa ke politik? Karena politik inilah yang memberikan kita kuasa. Nggak usah bohong, nggak usah munafik. Tujuan berpolitik itu untuk memperoleh namanya kuasa. Tapi bagaimana menggunakan kuasa untuk sepenuh-penuhnya, sebanyak-banyaknya untuk orang banyak. Itu yang jadi memanfaatkan catatan. kekuasaan itu untuk disalurkan ke hal-hal yang positif tentunya ya Bang ya? Sebanyak-banyaknya harus dapat manfaat ya adalah ya sebanyak-banyaknya orang. Ya sebenarnya kan jadi anggota DPR, jadi caleg, jadi pejabat publik kan bukan untuk menjadi sinterklas. Tapi bagaimana untuk memanusiakan manusia, membuat manusia ini tetap menjadi manusia juga, membuat dia menjadi lebih hidup, bukan kemudian kita datang lalu berbagi-bagi kayak kita ini dari Bulog gitu ya, bukan gitu. Bahwa ada momen tertentu kita membagikan berkat yang kita punya, oke lah gitu. Tapi kan bukan menjadi tugas kita sehari-hari memberikan beras, memberikan telur, bukan itu. Tapi bagaimana kemudian mereka bisa beli beras, bisa beli telur, bisa beli ayam gitu ya. Jadi ya pemberdayaan. Bukan memberdayai gitu, bukan memperdayai tapi pemberdayaan. Betul sekali. Seru banget perbincangan kita kali ini, tapi nanti kita akan menguras lagi nih seperti apa strategi-strategi Bagak berikutnya setelah yang satu ini. Jujur belum pernah dengar namanya, jadi bisa dibilang nggak tahu. Kalau nggak salah, staf sus Kemenkumham. Kalau itu kurang tahu ya Pak ya. Mohon maaf, saya bukannya ini, saya mohon maaf, saya kurang tahu. Waduh, nggak tahu Mas. Nggak tahu ya? Siapa Mas? Bane Raja Manalo. Bane Raja Manalo, kurang tahu Mas. Bisa raja, bisa seorang pemimpin, bisa juga seorang apa ya, pendeta mungkin ya. Dari nama-nama Batak soalnya kan. Kayaknya sih kalau dari iniannya sih
Kayaknya raja dah. Sepertinya loh ya, ini pahlawan nasional Mas. Bani Raja Manalu, kurang tahu juga ya Mas. Ini hanya menebak-nebak saja, oke. Oke, pesan-pesannya paling yang pertama pasti satu, jujur, harus jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, udah pasti jangan korupsi. Semoga dia amanah aja ya. Tapi kan setauku dia itu aktif juga nih di gereja. Jadi ya semoga dia amanah sih. Kalau saya sih pengennya ya dirubah aja lah dari masalah pekerjaan saya ini, ojek online, biar supaya ditingkatkan lagi aja. Biar berkembang lagi nih Indonesia. Ya untuk wakil rakyat sih, wakil rakyat sepele aja. Nggak usah janji muluk-muluk lah. Buktikan saja suaramu gitu. Nah, tadi kita udah lihat nih Bang, kira-kira seperti apakah respon dari masyarakat tentang sosok dari Bang Bane ini? Ternyata responnya beragam ya Bang ya? Beragam, gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, namanya tanggapan masyarakat yang nggak bisa kita atur. Apapun persepsi mereka, itulah mungkin yang mereka tangkap. Tapi mungkin bisa ada orang yang melihat kita baik, ada yang melihat buruk. Dan politik lagi-lagi adalah persepsi. Dan mudah-mudahan persepsi positif yang mereka sampaikan itu bisa saya pertanggungjawabkan. Bagi yang belum mengenal saya, nanti kita akan kenal. Kan gitu. Nah, itu dia. Bagi yang belum kenal, nanti kita akan kenal. Nah, strateginya apa nih untuk memperluas lagi target masyarakat yang bisa Bang Bane gapai? Saya sudah datang ke banyak banget desa, bahkan mungkin desa yang... Bangetnya sampai banget gitu ya? Iya, karena saya udah bergerak dari 2021. Oke. Saya bukan orang yang baru datang jelang-jelang pencalekan. Saya sudah bergerak dari 2021, saya masuk ke desa-desa yang bahkan mungkin bupatinya belum pernah datang ke desa itu. Ke desa yang jalannya rusaknya minta ampun, sinyal handphone tak ada, saya udah masuk ke sana. Sudah berkeliling dan dalam proses perjalanan saya 2021 sampai sekarang itu, saya akhirnya mengatakan, wow, ternyata walaupun saya orang Sumatera Utara, banyak lagi Sumatera Utara yang saya belum kenal, belum tahu. Saat ini saya akhirnya mengenal lebih luas, dan tentu ada jejaring yang saya bangun, karena kalau saya sendiri nggak akan mungkin bisa menjangkau seluruhnya. Jadi tim penggerak saya bergerak juga untuk bagaimana warga yang lebih luas, lebih banyak lagi masyarakat mengenal saya, banyak lagi desa yang mengetahui tentang Bane, lalu kemudian dari suka kemudian dipilih. Ini yang sedang kita lakukan. Nah, Abang ini juga aktif di media sosial juga loh, dekat dengan anak-anak muda karena memang masih muda juga. Iya, 40 tahun masih muda sih. Masih muda, masih muda. Terus yang penting jiwanya muda terus Bang. Iya. Terus juga aktif di sosial media, terus juga tadi yang bikinin jinglenya anak muda juga. Gimana kalau kita sekarang langsung saja undang ke sini bersama kita nih, Abang. Bang Guido. Abang. Bang Guido Hutagalung. Dia Abang ada ya? Guido, halo. Halo, Abang Bane. Halo, Mbak. Halo Bang Guido, semangat sekali nih Bang. Gimana kabarnya hari ini Bang Guido? Baik, luar biasa Mbak. Apalagi ketemu Bang Bane, ganteng kali rupanya di TV tuh. Oke, Bang Guido, tadi kita udah dengerin jinglenya sama-sama nih Bang di sini Bang, keren banget. Tapi alasannya kenapa sih Bang? Kok pengen bikinin jingle buat Bang Bane? Kayaknya Bang Bane ini memang harus dikawal total ya. Jadi nggak hanya cuma sekedar support sama anak muda gitu. Tapi memang harus ada perbuatan yang nyata, yang memang benar-benar mensupport dari apa yang dilakukan Bang Bane ini selama ini gitu, apalagi di Siantar Simalungun. Dan aku ngebuatin lagu itu nggak sampai 1 hari gitu, dan aku jalan sama dia, ngebayangin apa yang menjadi visi dan misi dari Abang Bane, terciptalah lagu Bagas Bane Bergerak gitu. Gimana Bang Bane sendiri responnya dibikinin jingle sama Bang Guido gimana nih? Pas diperdengarkan itu, aku bilang, oh keren nih, tapi kalau bisa begini, ya aku yang buat lagu kok kau pula ngatur katanya. Karena anak pang ya, karena anak pang nggak bisa diatur. Jadi Bataknya keluar ya Bang ya? Jadi artinya ya mereka buat dan saya apresiasi apa yang mereka lakukan. Mereka sudah mengekspresikan apa yang mereka persepsikan tentang saya, dan memang itu tujuannya. Saya mau bicara bahwa saya harus berdampak, gitu, memberi dampak dan menjadi politisi. Lagi-lagi saya katakan ini kita bukan sedang mau cari gaji bulanan. Ya kalau mau gaji bulanan ya mungkin saya minta kerjaan aja ke
Kompas ya kan, balik lagi saya jadi wartawan gitu ya. Tapi kan untuk kemudian berdampak itu ya harus punya kuasa politik. Nah, kuasa politik itulah yang ingin kita ambil agar bisa memberi dampak yang lebih besar. Baik, terima kasih banyak Bang Guido sudah bergabung bersama kita di sini. Sama-sama, Mbak. Semoga harapannya Bang Bang Bane. Guido tadi bisa dicapai nanti ya sama Bang Bane ya. Thank you. Bye-bye. Nah, tadi kan Abang juga sempat menyinggung soal aspirasi masyarakat. Iya. Yang mana kalau kita punya kuasa, kita juga harus bisa mendengarkan aspirasi dari masyarakat itu sendiri ya Bang ya. Iya. Nah, kita akan menghadirkan di sini salah satu masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya, ada Mbak Anita. Hai Mbak Anita. Mbak Anita, ini sekarang di sebelah saya sudah ada Bang Bane nih. Katanya ada yang mau disampaikan nih aspirasi dari Mbak Anita. Silakan. Dan bukan apa ya, pertanyaan sih sebenarnya mau saya sampaikan. Nah, loh. Bisa dijawab langsung nggak nih Bang nanti Bang? Boleh dong. Boleh ya. Monggo. Ya. Oke, selamat sore. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Ito lah ya, Ito Bane ya. Saya mau bertanya, kan ini Ito juga ini kan concern dengan pendidikan. Nah, menurut Ito, dengan majunya teknologi sekarang, gimana sih cara memaksimalkan aspek pendidikan dengan kemajuan teknologi ini? Oke, boleh langsung dijawab dulu silakan Bang Bane. Oh iya, teknologi itu sangat memudahkan dan memurahkan pendidikan. Lalu membaca sekarang bisa dengan sangat mudah dan murah gitu. Di handphone yang tersedia, di gadget yang ada aplikasi, kita bisa sekarang membaca apapun di sana. Buku tersedia dengan banyak buku gratis yang tersedia di sana. Jadi teknologi itu sangat memudahkan. Jadi belajar tidak lagi dibatasi ruang kelas, tapi belajar itu bisa di mana saja dengan cara apa saja selama ada akses internet. Maka itu bisa dilakukan dengan mudah dan murah. Dan itu yang saya lakukan, dan semua hilir dari semua pelatihan, semua pembelajaran yang kami lakukan itu adalah untuk satu tujuan, merdeka keuangan. Dengan merdeka keuangan, maka kita bisa menjadi manusia merdeka. Gimana Mbak Anita, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Anita sudah bergabung bersama kita. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan masyarakat yang sepertinya ada yang satu yang penasaran nih sama Bang Bane. Ada satu lagi yang sudah mengenal Bang Bane sampai bikinin jingle. Seru sekali ya. Nah, Bang Bane nih, untuk penutup mungkin ada yang ingin Bang Bane sampaikan mungkin harapannya untuk Indonesia ke depan. Silakan Bang. Boleh lahir dan besar di kampung, tapi pemikiranmu jangan jadi kampungan. Jadi, untuk tidak jadi kampungan, ayolah tetap belajar, ayo tetap berbuat, ayo bergerak bersama Bane untuk memberikan dampak agar kita bisa mewujudkan cita-cita kita. Bane, anak muda, pasti energik, iya, punya nilai, yes. Maka energik, kecerdasan, dan nilai itu akan bersatu untuk bisa membuat Indonesia lebih maju. Bersatu untuk membuat Indonesia lebih maju. Tentunya dengan strategi-strategi Bagak tadi ya Bang ya, luar biasa sekali. Nah, senang sekali hari ini kita sudah mengenal lebih dalam sosok Bane Raja Manalu ya Bang ya. Mungkin nanti kalau misalnya ketemu di luar jadi udah bisa sapa nih. Nah, yang saya tangkap nih dari Bang Bane dari sepanjang obrolan kita tadi ya, Bang Bane itu adalah orang yang original, terus juga bertekad kuat untuk mewujudkan mimpinya, mimpi besarnya, karena semua mimpi itu bisa terwujud asalkan kita mau bergerak, ya Pasti. Bang ya. Ya terasa nih Bang, ternyata sudah 30 menit kita berbincang-bincang dan mengenal sosok Abang. Iya. Kalau gitu terima kasih banyak, saya Afifah Harinisa pamit undur diri, sampai jumpa di Sapa Caleg berikutnya. Dah.